Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar atau peserta didik jenjang SD, MI, SDLB paket A, khususnya kelas 5. Tentu saja kelas 6 juga, karena kelas 6 juga akan menempuh ujian sekolah. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru, para pengampu mata pelajaran atau kelas 5, khususnya mata pelajaran matematika, juga kepada Bapak Ibu orang tua yang memiliki putra-putri atau mungkin cucu kelas 5. Kembali hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika seri ke-17. Materinya masih tentang debit, kali ini adalah bagian ketiga. Di bagian ketiga ini nanti kita akan membahas soal asik berlatih atau soal latihan yang ada pada seri pembelajaran ke-16. Gimana adik-adik, sudah dikerjakan soalnya? Kemarin ada 30 soal ya. Tetapi dikerjakan adik-adik saya minta secara berkelompok. Sehingga masing-masing kelompok itu mengerjakan 15 butir soal. Masing-masing untuk paket apa yang bagian A 5 soal, bagian B 5 soal, dan bagian C 5 soal. Sehingga semuanya 15 soal. Artinya kalau satu kelompok itu ada 5 anggota, bisa jadi kalau dibagi rata ya 3-3 mengerjakan. Mana sudah dikerjakan kan? Nggak ada yang susah kan? Ada yang susah. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, untuk meyakinkan jawaban adik-adik, di seri ke-17 ini akan kita bahas 10 soal asik berlatih bagian A, yaitu nomor 1 sampai nomor 10. Bagi yang mengerjakannya kok kebetulan salah, silakan nanti dibetulkan. Harapannya nanti tidak salah lagi. Bagi yang belum, ya silakan disimak supaya nanti tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi soal-soal terkait dengan menghitung salah satu dari debit, volume, atau waktu bila 2 diantaranya diketahui. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Jadi ini seri ke-17, yaitu tentang pembahasan soal asik berlatih. Ada 10 soal. Nomor 1, sebuah kran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit dari debit kran tersebut? Dan seterusnya, ini ada 10 butir soal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dengan harapan adik-adik jika nanti menghadapi soal seperti ini bisa mengerjakan dengan lancar. Amin. Mari kita mulai saja, namun sebelumnya perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran pada seri ke-17 ini tentu saja masih sama dengan seri ke-16. Bahkan seri ke-15, yaitu melalui paparan, tanya jawab, dan juga pembahasan contoh dan latihan, diharapkan adik-adik memiliki 2 kemampuan, yaitu pertama, mengonversikan satuan debit dari satuan yang satu ke yang lain.
Yang kedua, menghitung salah satu dari debit, volume, atau waktu bila dua di antaranya diketahui. Nah, ini awalnya saya rancang itu dimulai dari seri ke-15 sampai ke-17. Tapi kalau hanya sampai ke-17, 30 soal itu saya bahas dalam satu video. Saya tidak bisa membayangkan betapa lamanya. Nah, supaya tidak terlalu lama sehingga saya ubah, ini saya bahas sampai ke-19. Jadi ke-17 ini nanti hanya membahas 10 soal bagian A, seri ke-18 10 soal bagian B, dan seri ke-19 nanti kita bahas 10 soal bagian C. Mudah-mudahan menjadi tidak terlalu lama sehingga adik-adik tidak terlalu bosan duduk di depan laptop atau menatap HP. Oke, gimana adik-adik, sudah bisa dimulai pembelajaran ini? Nah, silakan dipersiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan disimak dan dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ajukan selama kita lakukan pembahasan soal, maupun ketika kita mengingatkan kembali atau membuat kesimpulan atau rangkuman. Sudah siap ya? Oke. Nah, ini soalnya. Pembahasan soal asik berlatih. Ini kemarin kerjakan secara kelompok sebagaimana pembagian tugas di bawah. Nomor 1, sebuah kran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit kran tersebut? Nomor 2, dalam waktu 5 menit sebuah kran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit kran air tersebut? Nomor 3, volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Nomor 4, Pak Maskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit, kolam tersebut terisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Kemudian nomor 5, sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Ingat, desimeter kubik sama dengan apa? Iya, liter. Kemudian kalau kubik itu turun 1 tangga, konversinya gimana? Iya, dikali 1000. 2 tangga, turun 2 tangga, dikali 1.000.000. Turun 3 tangga, dikali 1.000.000.000, dan seterusnya. Itu jangan lupa. Kalau naik 1 tangga dibagi 1.000. Naik 2 tangga dibagi 1.000.000. Itu untuk konversi kubik. Kalau liter itu sama dengan panjang, turun 1 tangga dikali 10, 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1.000, dan seterusnya. Tolong jangan dilupakan itu. Kalau itu lupa ya capek deh. Kemudian konversi kubik ke liternya gimana? 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti berapa sentimeter kubik? Desi ke senti turun? Iya, 1 tangga. Berarti sama dengan 1.000 sentimeter kubik. Nah, 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Sama dengan 1 mililiter. Jadi 1 liter ya 1.000 mililiter. Terus 1.000 sentimeter kubik 1.000 cc. Jangan lupa itu ya.
Sebuah tandon nomor 6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Nomor 7. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Tahu infus kan? Nomor 8, sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga jerigen penuh ya, kok drum. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen yang lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Nomor 9, sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Yang nomor 10, sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari keran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berapa debit keran tersebut? Nah, ini soal bagian A. Semuanya adalah menghitung debit. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini atau menjawab soal ini, nah, tolong diingat kembali tentang rumus hubungan antara debit, volume, dan waktu. Debit D, volume P, dan waktu kita notasikan dengan P. Ayo, bagaimana rumus hubungannya? Apa yang ingat? Ya, D sama dengan? Iya, D sama dengan P per T. Jadi nanti di bagian A ini rumus yang kita gunakan. D sama dengan P per T karena menghitung debit. Nanti di bagian B dan bagian C tidak menghitung debit, tapi menghitung waktu atau menghitung volume. Nah, sehingga kita juga harus tahu bagaimana kalau menghitung T dari rumus hubungan ini dan bagaimana pula kalau menghitung P. Ayo, siapa yang ingat? Bisa kita ibaratkan, kita bandingkan dengan bilangan. Kalau 4 itu sama dengan 8 per 2, maka kalau 2 sama dengan 8 per 4. Berarti T sama dengan apa? Iya, P per D. Nah, kalau 4 sama dengan 8 per 2, nah kalau 8, iya 4 kali 2. Berarti kalau menghitung P, gimana? Iya, D kali T. Ini jangan lupa karena ini akan kita gunakan untuk menghitung salah satu dari debit. Kita notasikan D, volume, P, atau lama waktu atau waktu saja kita notasikan dengan T bila dua diantaranya diketahui. Seperti soal asik berlatih nomor 1 sampai 10 bagian A, juga bagian B juga nomor 1 sampai 10, bagian C juga nomor 1 sampai 10. Ada 30 contoh soal latihan atau soal asik berlatih. Nah, baru ini akan kita bahas soal asik berlatih bagian A yang nomor 1. Tadi sudah saya bacakan. Tidak apa-apa dibaca ulang. Sebuah keran dalam 10 menit
dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Nah, ini dari sini apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan itu baru dikatakan, kalau tahu itu baru dikatakan paham masalah. Rumusnya tidak perlu mengingat, sudah ada di atasnya. Soalnya sudah pindah halaman, nanti rumusnya tidak kelihatan. Apa yang diketahui? Sebuah keran dalam 10 menit. Berarti 10 menit itu apa? Iya, waktu atau T. Kemudian mengalirkan air sebanyak 20 liter. 20 liter itu apa? Iya, P. Berapa liter per menit debit yang ditanyakan? Debit berarti D. Jadi ini diketahui P 20 liter, T-nya 10 menit, dan ditanyakan D. Jadi boleh saja ditulis P-nya duluan, T-nya duluan juga boleh, sama saja. Nah, baru dijawab. Bagaimana menghitung D? Ini sudah ditentukan liter per menit. Tanyakan liter per menit, maka saya tulis berapa liter per menit. Menghitung D rumusnya ini. P per T. P-nya berapa? 20. T-nya 10. 20 per 10 itu 2. Volumenya liter, waktunya menit, maka 2 liter per menit. Jadi debit keran pembuangan bak mandi tersebut, tanyakan kan berapa liter per menit debit keran. Berapa? 2 liter per menit. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, dalam waktu 5 menit sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapa debit keran air tersebut? Berarti yang tahu apa? Sama. T-nya 5 menit, P-nya 250 liter, ditanyakan di P-nya 250 liter, T-nya 5 menit, ditanyakan berapa debit, berarti D. Nah, bisa dipahami sampai di sini, baru jawab. Hitung D rumusnya, nih P per T. Jadi ingat selalu tulis rumusnya itu supaya tidak lupa. Nah, jadi P per T, P-nya 250, T-nya 5. 250 bagi 5 itu 50 liter per menit. Jadi debit keran tersebut adalah 50 liter per menit. Lanjut, nomor 3. Volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi? Jadi ini sama dengan tadi yang diketahui apa? Volume P 4 meter kubik. Cuma karena di sini ditanyakan berapa liter per menit, ya ini harus diubah ke liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik, maka 4 meter kubik dikonversi ke desimeter kubik kali 1000 karena turun satu tangga, 4000 desimeter kubik atau liter. T-nya waktunya 50 menit, ditanyakan debitnya berapa liter per menit. Bisa dipahami sampai di sini. Baru jawab, rumusnya sama. P per T. P-nya karena liter per menit ya langsung kita pakai yang liter ini 4000 per waktunya 50 sama dengan 800
liter per menit. 800 apa 80? Yuk, 800 atau 80? 80 bukan 800 ya. Nah, salah ini 8 kali 5 itu kan 40. Nah, kemudian nolnya tambah 2 dari 4000 bukan 800 tapi 80. Maaf nih salah hitung. Pak silakan dihitung. 8 kali 4 itu kan 40 tambah 02 itu 4000. Maaf ya, jadi bukan 800 tapi 80. Oke. Saya kita ulangi yang nomor ini tadi nomor 2 diketahui P 250 T-nya 5 menit ditanyakan D sama dengan P per T 250 per 5 50 liter per menit. Jadi debit kran tersebut adalah 50 liter per menit. Nomor 3 volume. Nah, tadi sudah ya. Jadi ini diketahui volume bak mandi itu 4 meter kubik dikonversi ke desimeter kubik atau liter itu 4000. T-nya 50 menit ditanyakan debit berapa liter per menit. Jawab itu P per T, P-nya 4000 dibagi 50 sama dengan 80 bukan 800 ya. Kalau 800 nanti 40.000. Jadi debit kran pembuangan bak mandi tersebut adalah 80 liter per menit. Sekarang nomor 4, Pak Maskan mengisi kolam renang dengan volumenya ini 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 60 menit, kolam tersebut penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Siapa ini yang diketahui? Sama ya, P volume, T 64 menit ditanyakan D. Jadi diketahui volumenya itu 19.200 liter, T-nya 64 menit, ditanyakan debitnya di berapa liter per menit. Jawab, D itu rumusnya P per T, P-nya berapa? 19.200, T-nya 64 menit, 300 liter per menit. Jadi debit pipa yang digunakan Pak Maskan kok Pak Ali ya. Pak Maskan. Pak Maskan ya. Ini tadi Pak Maskan bukan Pak Ali ya. Salah nanti. Pak Maskan. Saya ulangi, jadi ditanya apa? Diketahui volume 19.200 liter, T-nya 64 menit, D-nya ditanyakan berapa liter per menit. Jawab, rumusnya adalah P per T, 19.200 per 64 T-nya sama dengan 300 liter per menit. Jadi debit pipa yang digunakan Pak Maskan mengisi kolam 300 liter per menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Nomor 5. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air kran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit kran tersebut? Nah, jadi nanti satuan masing-masing harus kita konversikan. Kalau desimeter kubik ke liter kan sama. Nah, ini nanti detik itu harus dikonversi ke menit.
Diketahui apa? Volume 80 desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi 80 liter. T-nya 120 detik. Harus dikonversi ke menit karena di sini diminta berapa liter per menit. Detik ke menit dibagi 60 itu berarti 2 menit. Di sini ada pertanyaan ditanyakan di mana jawabnya? D sama dengan P per T, betul ya. Sama dengan 80 per 2 sama dengan 40 liter per menit. Jadi debit keran sama dengan 40 liter per menit. Pelan-pelan sambil dipahami. Kita lanjut nomor 6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Nah, ini agak beda. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Nah, di sini ada 2 volume. Maka untuk membedakan kita tulis saja ini P1, ini P2. Nah, nanti volume yang akan kita gunakan untuk menghitung debit, volume yang mana? Ya volume air yang mengalir. Artinya ini kan tidak sampai kosong, berarti yang mengalir berapa ya? Ya ini dikurangi saja nanti ya. Jadi ini diketahui ya, makanya P1 200 liter, P2 120 liter, T-nya 20 menit, ditanyakan D. Berarti ini kita hitung D-nya sama dengan apa? P per T lah, tetapi V-nya itu adalah volume air yang mengalir. Volume air yang mengalir yang berapa? Ya kurangi saja ini 200 dikurangi 120. Jadi D-nya nanti sama dengan P1 200 dikurangi P2 120 per T. Nah, 200 dikurangi 120 per 20 sama dengan 800 per 80 per 20 sama dengan 4 liter per menit. Jadi debit aliran tandon adalah 4 liter per menit. Jadi, karena volume di sini yang dihitung adalah volume air yang mengalir. Volume air yang mengalir yang mana ya? Dari awalnya 200 setelah 20 menit tinggal 120. Berarti yang mengalir berapa? Ya 80. Dari mana? 200 dikurangi 120. Bisa dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjut nomor 7. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Jadi ini yang diketahui apa? Volume. Tapi nanti liter harus kita konversikan ke cc atau ke sentimeter kubik atau ke mili, ke cc sama dengan apa? Sama dengan mililiter. Waktunya T-nya adalah 40. Jadi di sini diketahui 0,6 liter itu sama dengan desimeter kubik. Dikonversi ke sentimeter kubik atau cc atau ke mililiter. Desi terus apa? Desi ke senti itu turun berapa tangga? Turun 3 tangga. Kalau turun 3 tangga, turun 1 tangga. Turun 1 tangga dikali berapa? Kali 1000 ya. 0,6 kali 1000 adalah 600. Jadi 0,6 liter atau desimeter kubik itu sama dengan 600 cm kubik atau 600 cc. Karena diminta per detik ya, waktunya T itu harus dikonversi ke detik. Menit ke detik itu dikali 60 ya 2400. Ditanyakan D sama dengan berapa cc per detik. Nah, sampai di sini dulu, dipahami dulu betul-betul ya.
Kalau ini sudah paham ya gampang, tinggal ditanyakan D, berarti jawabnya D, rumusnya apa? Sudah banyak ini P per T. P yang kita gunakan adalah 600 ini cc. T-nya 2400 karena detik, cc per detik. Berapa 600 dibagi 2400? Kalau ini dibagi 100 semua sama dengan 6 dibagi 24 sama dengan 0,25 cc per detik. Sesuai dengan yang diminta cc per detik. Cc itu sama dengan centimeter kubik sama dengan mililiter ya, ingat itu. Jadi debit infus tersebut adalah 0,25 cc per detik. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjut nomor 8. Sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Waktu perpindahan selang dari jerigen yang satu ke yang lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Sama saja ini, jadi yang diketahui adalah ya volume 200 liter. T-nya 500 detik. Ditanyakan D, debit berapa liter per detik, berarti tidak perlu mengkonversi waktu karena sudah sesuai liter detik. Jawabnya D sama dengan ya P per T, P-nya 200, T-nya 500. 200 dibagi 500 berapa? Ya 0,4 liter per detik. Jadi debit selang tersebut 0,4 liter per detik. Mana bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjut nomor 9. Nah, sebuah tandon air berisi 250 liter air. Berarti 250 liter air ini apa? Ya P. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Berarti ini air yang digunakan tidak seluruhnya karena masih ada sisa 10 liter. Berarti sama dengan tadi nomor berapa tadi. Jadi ini diketahui ya, ada dua, P1 250 liter, P2 10 liter, sisanya T-nya 20 menit karena ditanyakan liter per detik, ini diubah ke detik dikali 60, 1200 detik. Ditanyakan D, D-nya liter per detik. Jawab D sama dengan AP-nya di sini volume air yang mengalir yang digunakan untuk menyiram tanaman. Karena masih ada sisa 10 liter berarti volume air yang digunakan untuk menyiram adalah P1 dikurangi P2. Yaitu 250 dikurang 10 dibagi 1200. 240 dibagi 1200 sama dengan 0,2 liter per detik. Jadi debit selang tersebut adalah 0,2 liter per detik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Bisa dilanjut? Oke, sekarang kita lanjut nomor 10. Sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari kran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berapa debit kran tersebut? Jadi ini ada dua juga volumenya. Tapi kalau ini awalnya 80, diisi menjadi 170. Berarti nanti berapa banyak air yang mengisi tadi? Itu nanti tidak P1 dikurang P2, tapi ya dibalik P2 dikurang P1.
itu harus jeli, mana yang harus dikurang, mana yang harus digunakan untuk mengurangi. Jadi diketahui P1 80 liter, P2 170 liter, T-nya 30 menit. Ditanyakan D, berarti D-nya itu V per T lah. V-nya di sini volume air yang mengisi bak. Karena awalnya 80 liter telah diisi 30 menit menjadi 170 liter. Berarti volume air yang mengisi tadi adalah P2 dikurangi P1, yaitu 170 dikurangi 80 dibagi 30. Sama dengan 90 per 30 sama dengan 3 satuannya liter per menit. Karena ini tidak diminta satuannya apa ya, tulis saja kita langsung liter per menit. Jadi debit keran tersebut adalah 3 liter per menit. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, mari coba kita rangkum apa yang tadi kita bahas. Yaitu tentang rumus hubungan debit D, volume P, dan waktu T. Tolong itu jangan lupa. Bagaimana hubungannya? Iya, D sama dengan P per T. Nah, kalau T bagaimana? Dan kalau P bagaimana? Ya, kalau T, ya T sama dengan P per D. Kalau P, ya D kali T. Ingat, ini harus selalu ingat karena ini akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Menghitung salah satu dari debit, volume, atau waktu, atau lama waktu bila dua diantaranya diketahui. Makanya ini jangan sampai lupa. Oke. Nah, kemudian nanti untuk pembahasan soal asik berlatih selanjutnya, insya Allah akan kita bahas nanti untuk bagian B 10 soal juga akan kita bahas di seri berikutnya, yaitu seri 18. Untuk bagian C juga 10 soal akan kita bahas pada seri ke-19. Silakan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mana ada, kalau kebetulan kok sekarang belum ada, tapi nanti ketika melihat video ini kok ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh ditulis di komentar di bawah video ini, atau boleh juga dikirim melalui nomor WA saya 0821 5300319. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk seri ke-17 kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan soal asik berlatih tadi. Bagian B kita bahas di seri ke-18 dan bagian C akan kita bahas pada seri pembelajaran ke-19. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan bisa jadi ada kesalahan. Kalau ada kesalahan silakan koreksi, kritik yang membangun dari siapapun saya tunggu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Semoga adik-adik menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin.